frekuensi. Nah, diharapkan nanti mahasiswa itu mampu menyusun dan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi dan grafik dengan tepat. Oke, distribusi frekuensi itu apa? Distribusi frekuensi itu merupakan daftar tabel, Bu. Daftar tabel, oke. Jadi, distribusi frekuensi itu merupakan susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Oke. Kemudian bagian-bagian distribusi frekuensi itu ada kelas-kelas, kemudian ada batas kelas, kemudian ada tepi kelas, ya, kemudian ada titik tengah kelas atau tanda kelas, kemudian ada interval kelas, kemudian ada panjang interval kelas atau kelas, kemudian frekuensi kelas. Nah, untuk langkah penyusunan distribusi frekuensi, itu yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi datanya diurutkan dulu nih, dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian yang kedua, itu menentukan jangkauan atau range dari data. Ya, range atau selisih, ya, jangkauan. Kemudian yang ketiga, menentukan banyaknya kelas atau K, ya, disimbolkan dengan K, di mana K itu diperoleh dari 1 plus 3,3 log N. K-nya merupakan anggota himpunan bilangan bulat, ya. Kemudian, nah, K ini merupakan banyaknya kelas, N itu merupakan banyaknya data. Kemudian nanti bila ketemunya itu masih dalam bentuk desimal, itu nanti dibulatkan ke atas, ya. Selanjutnya yang keempat itu menentukan panjang interval kelas. Yang kelima menentukan batas bawah kelas pertama. Dan yang keenam menuliskan frekuensi kelas secara melidi atau turus, ya, dalam kolom turus sesuai banyaknya data. Nah, supaya lebih paham, ini ada sebuah contoh. Di sini diberikan data 50 harga saham periode 15 Maret 2018. Nah, ini ada 50 data harga saham, ya, pada periode 15 Maret tahun 2018. Nah, di sini ada 176, 167, 180, 165 dan seterusnya sampai 172, ya. Tadi berdasarkan langkah untuk menyusun distribusi frekuensi, berarti yang pertama itu diurutkan dulu data yang dari yang terkecil sampai yang terbesar, ya. Oke, kemudian disebutkan data terbesarnya itu 185, data yang terkecil itu 165. Ya. Kemudian tentukan jangkauannya, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil sama dengan 185 dikurangi 165. Jadi jangkauannya itu 20. Nah, selanjutnya menentukan banyaknya kelas itu 1 ditambah 3,322 log 50 atau log N. Di sini N atau data itu kan 50. Jadi 1 ditambah 3,322 log 50 sama dengan 6,644. Selanjutnya, nah, setelah dihitung tadi, ya,
Ini dibuat tabel distribusi frekuensi. Oke. Tadi kan data yang terkecil itu 165. Jadi di interval kelas itu dikurangi 0,5 ya. Jadi 164,5. Kemudian tadi panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya yaitu 3 ya. Jadi 164,5 sampai 167,5. Oke, kemudian yang data yang dari 164,5 sampai 167,5 itu ada berapa? Kita cek. Nah, di sini berarti 165, 166, 167, 167, 166, 167. Ini ya. Ini terletak di kelas pertama, yaitu antara 164,5 sampai 167,5. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini frekuensinya ada 6. Ya. Kemudian kelas kedua itu dari 167,5 sampai 170,5. Dicari juga datanya. Data yang terletak pada kelas interval ini itu frekuensinya ada 7. Ya. Kemudian kelas ketiga sampai kelas ke-7 itu caranya sama, dicari frekuensinya atau banyaknya ada berapa. Kemudian baris yang terakhir itu jumlah ya. Jadi tabel distribusi frekuensi itu ada apa aja? Ada kelas, kemudian ada interval kelas, ya, kemudian ada frekuensi. Interval kelas itu caranya bagaimana tadi? Nah, kelas interval ya. Ini penentukan panjangnya interval kelas atau banyaknya kelas dulu. Tadi banyaknya kelas itu ada 6,644, jadi dibulatkan ke atas jadi 7. Jadi banyaknya kelas ada 7. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini banyaknya kelas. Oke, kemudian ini interval kelasnya ya. Tadi data terkecilnya dikurangi 0,5 itu batas tepi kelas bawah ya. Kemudian yang sebelah sini itu merupakan tepi kelas atas. Nah, ini yang pertama itu tepi kelas bawah, kemudian yang di belakangnya itu tepi kelas atas. Ya. Kemudian ada contoh 2. Ini supaya lebih paham, ada contoh 2 di sini diberikan data nilai ujian metode statistika 1 dari 60 mahasiswa UNU yang disajikan dalam tabel distribusi ya seperti ini. Kemudian dari tabel distribusi akan disajikan dalam bentuk histogram, poligon, dan diagram lingkaran. Oke, jadi di sini karena akan disajikan dalam bentuk histogram, poligon, dan diagram lingkaran, tabel distribusi frekuensinya itu ada kelas interval, kemudian nilai tengah, kemudian frekuensi relatif. Ya. Oke, kemudian interval kelas tadi seperti yang ini sudah ini ya, sudah diberikan dalam contohnya. Di sini interval kelasnya data yang terkecil itu berarti 9 ya. Di sini 9 dikurangi 0,5. Kemudian data yang terbesar itu 100. Ya. Kemudian nilai tengahnya oke, berarti batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2 ya. Nah, kemudian frekuensinya itu ada berapa banyaknya ya. Kemudian frekuensi relatifnya ini ada 5. Kemudian histogram. Nah, tadi setelah diperoleh tabel distribusi frekuensi diperoleh histogram. Ini yang namanya histogram ini ya yang ada diagram batangnya. Ini sembuhik merupakan interval kelas
Kemudian sumbu Y merupakan frekuensi. Di sini tadi batas kelas bawah itu 8,5, batas kelas atasnya 21,3 ya. Kemudian di sini frekuensinya itu di sini 3, kelas pertama 3, kelas kedua 4, dan seterusnya ya. Sampai di sini ada 7 kelas. Oke. Kemudian yang namanya poligon itu titik tengah dari histogram. Jadi garis yang melewati titik tengah dari histogram ini. Garis biru ya, yang ini ya. Nah, ini merupakan poligon dari frekuensi. Nah, sumbu X-nya itu merupakan titik tengah interval kelas, sumbu Y-nya merupakan frekuensi interval kelas. Nah, kemudian untuk diagram lingkaran itu karena lingkaran dalam bentuk derajat ya, jadi dikalikan dengan 360 derajat. Nah, 3/63 itu banyaknya atau frekuensi dari kelas tersebut dibagi dari jumlah total mahasiswanya ya. Karena tadi yang frekuensi yang pertama itu 3, jadi 3/60 ya, 3/60 dan dikali dengan 360 derajat sama dengan 18 derajat. Jadi kelas yang pertama itu yang biru ini 18 derajat ya. Kemudian kelas yang kedua berarti 4/60 dikali 360 ya. Sama dengan 24. Kemudian kelas yang ketiga juga caranya sama. Yang keempat juga caranya sama. Kemudian sampai yang ke-7. Ya, yang ke-7 itu tadi frekuensinya 6. Berarti 6/60 dikali 360. Sama dengan 36. Kemudian ini untuk pelatihan. Diberikan data harian harga saham di 40 perusahaan. Nah, ini ya. Dari data yang ada, tentukan, dibuatlah tabel distribusi frekuensi, kemudian yang kedua, sajikan data dalam bentuk histogram, poligon, dan diagram lingkaran.